siapa yang mendonorkan jantung untuk Raja? Azam, suaminya Elia, mantan kekasih kamu yang sekarat di malam yang sama ketika Raja kecelakaan. Ternyata di dada aku ada jantung kamu, Azam. Pantesan jantung aku selalu berdegup kencang tiap ketemu Indah. Rupanya kita jatuh cinta pada perempuan yang sama, Azam. Aku mencoba menjadi ibu yang baik, tapi nyatanya aku ini ibu yang buruk di mata anak-anak aku. Astagfirullahaladzim. Anti baik-baik saja. Pertanyaan apa sih baik-baik aja? Udah tahu saya sampai jatuh kayak gini. Masih dibilang baik-baik aja. Anti, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Izinkan saya membawa Anti ke rumah sakit ya. Saya khawatir takut ada apa-apa. Nggak usah bawa saya ke rumah sakit. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan agar Anti memaafkan saya? Kita pindah ke situ, Anti. Ayo bangun, saya bantu. Bismillah. Tolong jawab aku dong, Mami. Please. This is really, really important for me. Mami! Where are you going? What happened with you, Raja? From the look on your face, Mami pasti memaksa Azam kan untuk mendonorkan jantung dia ke dalam dada aku. Saya harap kita bisa bekerja sama kembali. Yang saya inginkan simple. Jantungnya Azam. Kalau emang itu benar, Mami, sebaiknya Mami banyak berdoa. Raja, kamu ngomong apa sih? Kamu bikin Mami takut loh. Mami, ketika kita melakukan hal yang buruk, itu pasti menjadi bumerang. And it will always come back to us. I don't like this conversation. Karena kalau emang benar, di dalam dada aku ada jantungnya Harap. You have to be ready. Because we never know. Dan kapanpun, Allah bisa tiba-tiba ambil jantung ini. Sebaiknya tuh Mami bertobat ya. Mami nggak usah acting like you are God, controlling everything. Karena Mami sendiri juga nggak tahu. Mami tuh dari kemarin juga banyak banget berdosa, Mami. Sadar diri dong. Sebaiknya Anti minum dulu. Jangan lupa baca bismillah. Minum air baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita dari malapetaka yang akan terjadi malam ini. Tunggu, kok kamu kena musibah malah menyebutkan alhamdulillah, malah bersyukur? Saya yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harus bersyukur dan tetap ikhlas. Sebenarnya Anda siapa sih? Kenalkan, saya Umi Rita. Ini kartu nama saya. Berarti kamu ustazah gitu? Ya, seperti itu. This is the second time you did this to my Mami. Kamu tahu Raja, seorang ibu akan melakukan dan mengorbankan apapun untuk anaknya, walaupun bertaruh nyawa. Mami pasti pikir ya, dari pengorbanan itu, aku bisa bahagia. Tapi no, Mami. Dari pengorbanan itu, Mami menghancur Indah karena lelaki yang dia sayang, yang dia cinta. Sekarang udah nggak ada, dan itu semua karena Mami. Sepertinya Mami harus berpura-pura dulu nih untuk mendapatkan simpatinya Raja lagi.
Kenapa Mami diam? Karena Mami sadar kan, because of your sacrifice, bukannya sekarang aku bahagia, tapi aku lebih hancur Mami, because of what you did and what Tante Herlin did. Mami minta maaf sama kamu. Mami. Udah, I'm sorry. Kalau orang kayak saya bisa gitu menyelesaikan masalah. Emangnya Anti punya masalah apa? Saya juga udah gak ngerti sama diri saya sendiri, Umi. Saya bahkan udah gak mengenali siapa saya sebenarnya. Anak-anak saya itu menderita karena saya. Bahkan saya menyebut anak saya itu pembawa sial. Padahal saya yang pembawa sial. Astagfirullahaladzim. Istighfar Anti. Jangan putus asa seperti ini. Allah tidak suka hambanya yang berputus asa. Tapi Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang mau kembali ke jalan Allah. Ya Allah, aku tahu ini adalah takdir-Mu. Aku gak punya hak untuk mengingat lagi tentang Mas Azam. Tapi aku gak bisa mengelak bahwa jantung Mas Azam ada di diri Raja. Dan itu membuatku begitu sedih. Umi yakin orang seperti saya masih bisa diterima untuk bertobat? Insya Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun. Indah, semalam aku sempat berpikir, kenapa setiap kali aku ketemu kamu, jantung aku tuh selalu berdebar. And I always feel some kind of connection with you. Tapi sekarang aku tahu, karena jantung yang di dalam dada aku adalah jantungnya Azam. Azam yang sangat mencintai kamu. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Terus, apa yang kamu rasakan setelah kamu tahu di dalam tubuh kamu ada jantungnya Mas Azam? Aku bakal selesaikan semua cita-citanya Azam. Jadi sekarang, aku akan mewujudkan mimpinya Azam untuk menikahi kamu, Indah. Ajar. Kirain aku yang paling pagi buat ketemu Indah. Ternyata dia yang duluan. Kalau aku masuk sekarang, pasti ribut lagi. Tujuan aku kesini kan buat bujuk Indah supaya mau merawat mama. Kalau aku malah berantem, bisa-bisa aku gagal membawa Indah ke rumahku hari ini. Oke Raja. Lo aman hari ini. Gue bakal tunggu lo sampai lo pulang. Setelah aku mengetahui rahasia ini, aku tuh semakin yakin, Indah,
kalau kamu itu emang jodoh aku. Apakah kamu rasa yang sama? Allahualam Raja. Jadi kamu masih butuh waktu ya untuk pikirkan soal lamaran aku. Gak apa-apa kok Indah. Kalau aku bakal selalu ada di sini. Aku bakal selalu nunggu sampai kamu udah siap menjadi istri aku. Terima kasih Raja. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Indah. Indah sayang. Bobby, apa yang kamu lakukan di sini? Indah. Tolong bantu aku. Bantu rawat mama aku, Indah. Aku bingung harus gimana lagi. Aku sibuk kerja, aku gak ada waktu untuk rawat mama aku. Kamu minta tolong sama aku harus apa? Kamu harus datang ke rumah dan bantu rawat mama aku ya. Ya please, please. Aku bingung harus gimana lagi. Oke, aku akan bantu untuk mengurus mama kamu. Tapi hanya hari ini aja dan kamu jangan berharap lebih. Iya Indah. Ayo, kalau gitu kita sekarang ke sana ya. Enggak, nanti aku ke sana naik taksi aja. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Tuh kan, apa gue bilang. Akhirnya gue menemukan kelemahan Indah. Air mata. Assalamualaikum Mas Bobby. Waalaikumsalam. Kamu kangen ya sama aku? Mas, aku tegaskan sama kamu, aku datang ke sini hanya untuk mama kamu. Mama ada di mana? Mama ada di dalam. Permisi. Ya. Assalamualaikum, Mama. Mama mau minum. Ini, Indah bantuin. Gak apa-apa, Mam. Ma, katanya Mama belum mandi 2 hari ya? Indah bantu mandiin Mama ya? Enak kan Siska? Jawab dong. Siska jawab. Enak gak? Jangan-jangan dia mau balas nyiksa aku di kamar mandi. Enggak. Mama, udah Mama tenang ya, Mama nggak usah takut sama Indah. Indah mandiin ya. Candy, Yes, it's me. pergi lo dari sini. Kamu nggak bisa usir aku kayak begitu. Dendi, gue gak mau ketemu lo. Ingat Dendi, gue bisa laporin lo ke polisi.
Sandra. Silakan aja. Aku nggak takut. Karena sama aja. Tubuh aku hidup bebas, tapi hati aku terpenjara sama kamu. Stop. Ini bukan waktu yang tepat buat lo ngomongin soal perasaan lo ke gue. Lo harus inget apa yang terjadi sama gue. Nyokap lo, dia udah buang gue gitu aja. Dia tolak gue mentah-mentah jadi istrinya Raja. Bukannya itu kenyataan yang harus kamu hadapi. Tega lo Denny ngomong kayak gitu sama gue. Lo tahu perasaan gue masih cinta sama Raja. Cinta. Mau sampai kapan sih Sandra? Please move on. Mas Raja itu udah gak cinta lagi sama kamu. Kurang ajar. Kamu masih mau nampar aku? Ayo. Tampar aku lagi, Sandra. Lepasin gue. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Tampar aku lagi kalau itu bisa bikin kamu sadar, Sandra. Do you think I'm crazy? Ya? Dan aku tahu kamu gila karena Raja. Denny, jangan kurang ajar lo, Denny. Lepasin gue bilang. Oke, relax. Sandra, aku kesini datang baik-baik. Bukan untuk maksud ngajakin kamu berdebat. Aku kesini untuk memberikan kamu penawaran. Penawaran apa? Bagaimana kalau besok kita menikah? Ma, Indah sisirin ya rambutnya. Ayo, Juk. Ayo. Papa, Mama tenang ya, nggak apa-apain. Mama tenang, Mama. Nggak apa-apa, Ma. Mama mau kemana? Duduk aja di sini ya, Ma. Sini, Indah bantu di sini. Mama duduk aja di sini. Mama mau kemana? Mama, astagfirullahaladzim. Are you crazy? Sandra. Kamu masih belum paham maksud aku. Gak paham gue emang. Apa maksud lo? Aku tahu kamu benci Mas Raja. Dan aku tahu kamu kecewa sama Mami karena Mami udah ngusir kamu dari rumah. Tapi tenang aja, Sandra. Aku masih jadi bagian dari keluarga Haris Napategara. Udahlah, Dendi. Sandra, dengar. Kamu masih bisa jadi bagian Haris Napategara. Asalkan kamu menikah sama aku. Enough. Gue udah bilang berkali-kali gue gak akan pernah mau nikah sama lo. Kalau gue bilang enggak, jawabannya tetap enggak. Sandra, come on. Kenapa kita nggak bersatu? Bekerja sama untuk membalaskan dendam kita ke mereka. Kerja sama apa ya maksud lo? Kita menikah bukan karena cinta, tapi untuk kepentingan besar. Oh ya? Kalau kamu nggak bisa memiliki Mas Raja, itu artinya kamu harus menghancurkan Raja. Mami, udah sleep, Mami, sleep ya. Mami. Untung Mami nggak luka parah, Mami. It's okay, sayang. Nggak apa-apa kok. Wait, ambil obat ya. Oke. Mama kenapa? Ayo Indah bantu naik lagi ya, Ma. Mama! Mama! Minggir, Indah. Minggir. Sini, Ma. Aku juga nggak tahu, Mas. Tadi tiba-tiba Mama jatuh sendiri. Sini, Ma. Ma, kenapa, Ma? Bentar, Ma. Aku ambilin kertas. Mama kenapa, Mas? Mama mau ngomong apa sama aku? Mas Bobi, tolong jangan salah paham. Diam, Indah.
Indah mau harta gono gini. Astagfirullahaladzim. Enggak mas, enggak seperti itu. Kok mama ngomongnya seperti ini? Dia marah sama mama. Enggak mas, aku nggak marah sama mama. Aku kesini, aku ngerawat mama. Tadi aku mandiin mama, nggak lebih. Udah gitu aja mas. Mas percaya sama aku. Dia juga serakah. Dia mau tahu investasi mama. Astagfirullahaladzim, mama. Kok mama berbohong, ma? Mas jangan percaya, mas. Nggak seperti itu, mas. Aku bener-bener datang ke sini cuma pengen ngurus mama. Usir perempuan ini dari rumah. Oke. Sebaiknya aku pulang sekarang, mas. Maaf kalau kedatangan aku hanya membuat keributan di sini. Aku cuma mandiin mama dan kamu bisa kan mandiin mama untuk kedepannya? Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Mama yang sabar ya, Ma. Aku bakal selalu jagain Mama. Kenapa mama menuduh aku seperti itu? Padahal aku hanya berniat baik. Apa sebenarnya yang mama inginkan dari aku? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ayo Indah, Ayo kemana? ke kamar kita. Udah gak ada kamar kita di rumah ini. Aku mau pulang. Lepasin aku. Kamu gak kangen sayang sama kenangan manis kita? Mas lepasin aku, Mas. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Mereka pantas mendapatkannya, Sandra. Gak, gue nggak bisa jahat sama Raja dan keluarganya. Kenapa sih kamu masih mikirin mereka? Mereka udah buang kamu kayak sampah. Mana hati nurani lo, Dendi? Sandra, sejak aku tahu aku anak dari hasil perselingkuhan, di saat itulah aku berhenti hubungan sama mereka. No, Dendi. I cannot. Sandra, please, kita harus cepat menikah agar kita bisa cepat menghancurkan keluarga Haris Nantanegara. Karena mereka akan menghadapi musuh yang nyata. Aku dan kamu. Kamu tertarik kan sama tawaranku? Mami ngapain sih di kamar Dendi? Gak apa-apa Raja, sayang. Mami cuman kangen aja sama Dendi. Firasat Mami gak enak aja semenjak Dendi pergi. Mami takut Dendi terjadi apa-apa di luar sana. Buktinya, foto pas Mami lagi pegang jatuh. Bukannya itu salah satu pertanda buruk. Sebaiknya kita nggak percaya deh
sama mitos-mitos itu. Sebaiknya kita hanya percaya sama Allah. Semoga Dendi is fine. I'm sure Mami. Dia cuma butuh waktu buat tenangin diri. He's gonna come back. Mami gak usah pikirin too much ya. Bobby, apa yang kamu lakukan? Diam! Bobby, jangan macam-macam. Kita udah bukan suami istri lagi. Kata siapa? Selama hakim belum mutusin kita masih suami istri. Aku berhak atas kamu, Indah. Aku berhak. Kamu gak berhak lagi atas tubuh aku. Kata siapa? Kata aku karena kita mau bercerai. Indah. Hei. Kita udah lama sayang. Udah lama gak main cosplayan. Ayo. Kamu jangan gila, Bobby. Kamu jangan gila. Diam. Sini. Deal. Thank you ya Sandra. Kamu udah mau menikah sama aku. Tapi ada syarat. Kamu harus mundur setelah kita berhasil ngancurin keluarga Natanegara. Jangan kamu pikir kita bisa hidup normal sebagai suami istri. Dan syarat kedua, Apalagi Sandra? kita hanya akan menikah di bawah tanah. Tapi Sandra, Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah pergi aja dari sini. hey, wait. Ya, oke. Aku terima syarat kamu. Itu doang kan? No. Syarat ketiga adalah, walaupun kita udah jadi suami istri, tapi kamu nggak boleh nyentuh aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehelai pun. Deal? Untuk kehancuran Haris dan Rosalyn. Nah, terserah kamu kalau kamu emang mau berjuang buat ngancurin keluarga Natanegara. Tapi aku cuman mau menghancurkan Raja Natanegara. Jangan sakitin aku, Mas. Aku masih trauma sama kamu. Siapa yang nyakitin kamu, Indah? Aku cuma mukul barang-barang. Gak ada yang nyakitin kamu. Aku harus melampiaskan amarah aku ke barang-barang ini. Aku udah lama ingin main lagi sama kamu. Aku senang. Indah. Padepokan Gerbang Surga. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apakah ini benar tempat tinggalnya Umi Rita? Betul sekali, Ibu. Selamat datang di padepokan kami. Perkenalkan, saya Uma dan ini Ami. Iya, Umi Rita bilang sama saya kalau kita sedang ada masalah atau kegundahan hati, saya bisa datang ke sini. Masya Allah, Ibu sudah tiba di tempat yang tepat. Tapi mohon maaf, Ibu tetap harus mengikuti prosedur padepokan ya, Bu. Oke, kalau gitu. Mari, silahkan masuk. Terima kasih. Ya Allah, aku gak kuat. Aku ingin terbebas dari Mas Bobby. Bantu aku ya Allah.
Mami jangan macam-macam, kita udah bukan suami istri lagi. Selama hakim belum mutusin kita masih suami istri, aku berhak atas kamu Indah, aku berhak. Mama, Indah gak kuat, Ma. Bantu Indah terlepas dari Mas Bobby. Mama, Ma. Mama saat ini berada di sebuah tempat untuk menenangkan diri Mama dan mencari jalan keluar atas persoalan hidup Mama. Mama ingin menjadi manusia yang lebih baik sehingga kalian anak-anak Mama bangga punya Mama seperti Mama, seperti bangganya Mama punya anak-anak seperti kalian. Mama kemana, Ma? Di saat Indah butuh Mama nggak ada. Ya Allah, Mamaku kemana ya Allah? Saya bantu verifikasi data Ibu dulu ke Umi ya. Maksudnya? Ini kok harus verifikasi segala sih? Ini kayak mau ngelamar kerjaan gak sih? Maaf sebelumnya Ibu Herlin, bahwa semua jamaah baru yang datang ke sini harus mengikuti prosedur padepokan kami. Assalamualaikum Indah. Astagfirullah. Indah. Kamu kenapa Indah? Udah mama aku pergi, aku nggak tahu mama aku di mana. Aku nggak mau dia pergi Raja. Indah, aku bantuin kamu cari ibu kamu. Ayo kita pergi sekarang. Kita cari mama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bantu periksa ya, Kak? Herlin Teja Kusuma, akhirnya kamu menemui saya juga. Suruh dia menghadap ke saya. Baik, Kak. Dan jangan lupa, suruh dia mandi suci dulu. Dan ajak dia untuk berwudu. Karena hanya orang-orang yang suci lah yang bisa bertemu dengan Abi. Baik, Kak. Oh iya, Kak. Sebagai tambahan informasi, sepertinya Ibu Herlin orang kaya ya, Kak ya? Saya sudah tahu. Dan itu bagus, bukan? Dia akan memberikan banyak sedekah pada padepokan kita. Dan hanya dengan sedekah yang bisa membersihkan dosa-dosa Ibu Herlin agar dia terhindar dari siksa api neraka. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Di sudut senja kita bertemu, kau bawa cahaya hangatkan hatiku. Setiap tawa, setiap cerita. Kurang tahu, Pak. Terima kasih ya. Seolah waktu berhenti, kita Apa Tante yakin gak melihat mama saya? Enggak, Ida. Udah 1 bulan yang lalu Tante gak pernah ketemu sama mama kamu. Malah Tante pikir mama kamu sedang sibuk. Ya sudah Tante, kalau begitu saya pamit dulu. Tapi saya minta tolong ya Tante. Kalau Tante tahu atau dengar kabar tentang mama saya, tolong saya dihubungi ya. Indah, emang mama kamu pergi kemana?
Indah maafin Mama ya nak ya. Mama nggak angkat telepon kamu. Ibu Herlin. Iya. Alhamdulillah verifikasi data Ibu sudah diterima oleh Umi dan Ibu boleh bertemu dengan Umi sebentar lagi. Alhamdulillah. Oke kalau gitu. Maaf Ibu Herlin, tapi Umi minta saya untuk sampaikan bahwa sebelum bertemu dengan Umi, Ibu harus mandi suci dan juga bersihkan diri Ibu terlebih dahulu. Hah? Ibu Herlin, sebelum kita mulai, silahkan Ibu berganti pakaian dulu dengan kain pasangan ya. Setahu saya pakai kain batik. Ini aturan yang sudah dibuat oleh Adi, tentu dengan berbagai pertimbangan menurut agama. Nanti Ibu akan kami mandikan sebanyak 7 kali. Setelah itu Ibu akan berganti baju. Jangan lupa juga nanti setelah mandi, Ibu tidak boleh handukan ya Bu ya. Biarkan air suci ini kering dengan sendirinya di badan Ibu. Ini adalah air doa yang khusus sudah didoakan oleh Adi dan biasanya kami gunakan untuk mandi jamaah baru yang datang di padepokan ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Sekarang Ibu teruskan dengan berwudu ya Bu ya, supaya suci. Tapi saya kan nggak mau sholat. Kok harus ambil wudhu? Berwudu adalah menjaga sucian diri dari dosa. Jaga wudu. Itu yang Abi perintahkan. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Dan aku yakin tempat ini bisa menenangkan pikiran aku dan hati aku. Indah, kamu gak usah pikirin terlalu dalam ya. Hopefully soon we can find your mom. Indah! Ternyata apa yang mama aku bilang itu benar soal kamu, Indah. Apa kata-kata kamu? Tarik ya. Aku tuh perempuan baik-baik. Terus kenapa kamu undang laki-laki ini ke rumah ini? Hah? Kenapa? Jaga mulut kamu ya. Raja abis nemenin aku nyari mama aku. Aku ini suami kamu, Indah. Aku bisa bantu cari mama kamu. Kenapa? Kenapa? Udah kamu gak usah salah paham. Kalau kamu gak tahu apa-apa lebih baik kamu pulang sekarang. Udah. Aku udah muak dengerin omongan kamu, Indah. Kamu tuh gak ada bedanya sama Kurang ajar! Keluar! Keluar! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Kalian berdua boleh meninggalkan tempat ini. Permisi, Kak. Anti, selamat datang di Padepokan Gerbang Surga. Di sini adalah tempat orang-orang mensucikan diri dan mencari kesetaraan untuk menuju pada surganya Allah. Saya senang bisa ketemu sama Umi. Saya mau seperti Umi,
menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih pujiannya. Tapi sesungguhnya pujian itu menyesatkan. Yang ada pada saya hanyalah kekurangan. Sementara kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang katakan, apa yang membawa Ibu Herlin untuk datang ke padepokan ini? Saya tuh ngerasain belakangan ini perasaan hati saya tuh gak tenang, Umi. Saya merasa bersalah sekali sama anak saya yang pertama, Indah. Niat baik saya menjodohkan dia dengan laki-laki yang baik supaya dia bisa punya masa depan yang baik, Umi. Tapi ternyata pilihan saya itu salah, Umi. Ternyata laki-laki itu melakukan tindakan kekerasan sama anak saya. Kamu berani ya? Bahkan anak saya, Indah, itu sampai mati suri, Umi. Karena diperlakukan KDRT sama suaminya. Ibu Herlin, hidup itu adalah ujian. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu. Jika kita bisa ikhlas dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah senantiasa akan ada jalan. Dan Allah akan membukakan surganya untuk kita. Umi yakin Allah akan membukakan gerbang surga. Anak kedua saya aja itu hamil di luar nikah, Umi, tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya udah mendidik dia dengan baik dan benar. Bahkan dia aja nggak tahu siapa laki-lakinya yang ngamilin. Untung ada laki-laki yang baik hati, Umi, yang mau menikahi dia. Saya terima nikahnya dan kawinnya Elia Tejakusuma binti Tejakusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Masya Allah. Dan asal Umi tahu, laki baik-baik itu adalah sebenarnya calon kakak iparnya dia, Umi. Dan laki baik-baik itu, dia meninggal. Kalau lo pikir lo bisa bunuh gua, lo salah, Bobby. I'm gonna kill you first. Tom, jangan berantem! Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada. Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kalian mau ngebunuh? Bunuh aku sekarang! Pukul, ayo pukul! Kenain ke aku! Udah. Tebas! Kalian yang pergi dari sini! Kalau kalian gak pergi dari sini, aku akan lapor polisi. Ibu Herlin,
Tidak ada gunanya menyesali masa lalu yang sudah terjadi. Itu akan sia-sia. Sebaiknya sekarang katakan, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ada, Umi. Suami saya meninggal, Umi. Saya merasa kalau dia meninggal itu karena saya melakukan hal yang buruk sama dia. Sewaktu dia meninggal, saya belum sempat mengucapkan minta maaf, Umi. Saya berpikir, apa karena dosa-dosa saya? Jadi anak saya yang mendapatkan penderitaan ini semua. Nanti Anti bisa tanyakan langsung kepada Abi soal itu. Karena di sini saya tidak ada kapasitas untuk menjawab. Abi? Sekarang saya bertanya pada Anti. Apakah Anti bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Abi? Karena Abi itu bukan orang sembarangan. Yang tidak mudah ditemui dengan sembarangan juga. Tekad saya bulat, Umi. Baiklah. Karena Anti sudah mau bertemu dengan Abi. Tidak akan ada rahasia di antara kita. Dan Anti bisa melihat wajah saya. Selamat datang di Padepokan Gerbang Surga. Abi akan menyelesaikan masalah yang Anti hadapi. Karena Abi memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Abi. Saya saja sebagai istri pertamanya yang sudah mendampingi beliau selama 25 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu. Umi istri pertamanya? Terus Uma itu kamu dilarang bertanya banyak di sini. Nanti kamu akan berzikir, bergabung bersama jamaah lain. Kita akan memuji Allah. Kita akan mencari ridho Allah. Kita bersama-sama ingin mencari kebahagiaan di sisi Allah. Mengerti? Mengerti saya, Umi. Selamat datang. Sebentar. Indah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu sudah berjanji akan mengikuti aturan dari polisi? Surat perintah polisi kamu gak boleh ketemuin aku. Aku datang ke sini untuk minta pertolongan kamu, Indah. Untuk bantu ngurus mama aku. Aku udah kewalahan. Aku berusaha sebisa mungkin untuk gak menginjakan kaki aku di rumah kamu lagi. Karena aku masih trauma sama kamu, Bobby. Aku masih takut sama kamu untuk nyakitin aku lagi. Jadi kamu gak usah berharap kalau aku akan menjaga mama kamu. Jadi kamu silakan cari orang lain. Indah, aku udah kehabisan opsi. Semua perawat yang aku panggil, mereka kewalahan ngurusin mama, Indah. Cuma kamu yang bisa aku harapin. Sekarang kamu pulang. Indah, aku mohon sama kamu. Tolong bantuin aku kali ini, Indah. Dan kali ini aku bertindak tegas untuk tidak. Bobby lagi cari perawat buat Tante Siska. Bobby, kamu lagi nyari perawat buat mama kamu. Kenapa nggak aku aja? Aku bisa kok ngurusin mama kamu. Apa-apaan kamu? Mbak nggak mengizinkan kamu untuk merawat mamanya Bobby. Mbak, sering aku deh. Aku kan sekarang udah nggak laku jadi selebgram. Endorsean aku tuh nggak naik-naik. Daripada aku cari kerjaan nggak halal terus dosa. Kamu nggak mau kan? Mendingan aku ngurusin mamanya Bobby. Oke Mbak, izinin kamu untuk merawat mamanya Bobby. Bobby, aku titip Elia. Biarkan Elia menjaga mama kamu. Dan kamu jangan sakiti adik kamu. Aku nggak sudi kalau Elia yang ngurus mama aku, Indah. Ya, terus kamu maunya siapa?
Oke, tapi ingat, semua itu nggak berlaku setelah rujukan kita selesai. Kamu nggak usah berharap kita rujuk. Karena aku berusaha sebisa mungkin untuk lepas dari kamu. Indah, tunggu Indah. Indah! Bobby udah. Kasian. Biarin aja, dia mungkin butuh waktu buat cool down. Jadi, kapan aku bisa ngurus mama kamu? Tapi ingat, jangan macem-macem. Bobby, makasih ya. Aku janji aku nggak akan macem-macem kok. Ya udah, aku harus balik duluan. Mbak, sorry ya Mbak. Bobby boleh pulang? Indah. Aku mau ngomong sama adik aku. Assalamualaikum. Mbak, dengerin aku dulu. Apa-apaan kamu tadi? Kamu lupa sama kejadian masa lalu. Kamu nggak mau dibilang pelakor kan? Sialan, gue dianggap pelakor. Lihat aja Mbak Indah, lo bakalan mati sendirian tanpa suami karena lo tuh sombong. Gak bisa. Kalian berdua gak akan pernah bisa menikah begitu saja. Mami menolak pernikahan kalian. Mami. Apa? Aku datang ke sini bukan untuk minta restu sama Mami. Dan kamu Sandra, kemarin kamu menolak menikah dengan Dendi. Gak mau katanya. Sekarang tiba-tiba kamu dengan bangga dan happy kalau kalian akan menikah. Sandiwara apa lagi yang kamu rencanakan? Tante Rosalyn, jangan semua hal Tante anggap sandiwara. Oh iya, gak kaget sih. Kan Tante Rosalyn yang paling jago bersandiwara. Cukup Sandra. Tante nggak tahu ya, ada rencana apa yang ada di pikiran kamu yang akan kamu jalankan. Tapi Tante harap kamu jangan bawa-bawa Dendi dalam rencana kamu. Aku belajar dari ahlinya loh Tante. 25 tahun Tante sembunyiin ini semua. Tante loh jagonya tipu muslihat. Dan lihat sekarang hasilnya, keluarga Tante hancur berantakan. Mami! Aku udah peringatkan sama Mami ya, aku nggak terima Mami kasar sama Sandra. Kalau enggak, Mami akan berhadapan sama aku. Oh, berani kamu lawan Mami? Kamu belain perempuan ini? As you know ya, Mami ini ibu kamu. Ibu yang melahirkan kamu dan rela berkorban nyawa untuk melahirkan kamu, Dendi. Dan gak seharusnya kamu berpihak sama perempuan amoral seperti dia. Stop, Mami. Aku nggak terima Mami bicara buruk suara Sandra. Oh, kenapa nggak terima? Memang kenyataannya seperti itu. Kamu pikir dong pakai logika kamu. Kalau dia perempuan baik-baik, ketika dia berhubungan sama Raja, nggak mungkin dia mau sama kamu. Mami butuh bicara empat mata ya sama kamu. Mama, ini diminum ya vitaminnya. Nih, biar Mama cepat sembuh. Nih, buka. Ayo, Ma. Nah. Ma, cukup ya bercandanya. Aku tuh sebentar lagi mau kerja. Sekarang udah gak ada Emi, Ma. Gak ada yang bantuin aku. Jadi aku minta tolong sama Mama. Minta tolong kerjasamanya. Mama bisa kan, Ma? Gak nyusahin aku. Sini kamu, Dendi. Apa sih, Mi? Dengar ya, Mi.
Aku keberatan sama semua perilaku Mami terhadap Sandra. Aku juga bisa marah. Whatever. Mau kamu marah, mau kamu benci Mami, I really don't care. Yang pasti, Mami nggak akan rela kalau kamu menikahi Sandra. Kenapa sih harus pilih Sandra? Kamu tahu kan gimana kualitas moral dia? Jangan bicara soal moral di hadapan. Harusnya Mami ngaca. Mami kan pernah berselingkuh. Mami nggak pernah selingkuh ya. Papa kamu tuh Romi yang menjebak Mami dengan kelakuan bejatnya. Oh ya? Really? Oh my god. Jaga sikap kamu ya. Mami nggak suka kalau kamu kesannya ngejek Mami. Asal kamu tahu, papa kamu Romi menjebak Mami karena dia mau membalaskan dendamnya sama Papi Haris. So, kalau kamu mau membenci, ya udah benci aja tuh papa kandung kamu Romi. Mami cukup. Stop jelek-jelekin Om Romi. Itu urusan aku sama Om Romi. Sekarang kita fokus sama urusan kita. Oke, fine. Kita fokus sama urusan kamu. Karena sampai kapanpun, dunia dan akhirat Mami tidak akan pernah setuju kamu menikahi Sandra, perempuan yang rendah dan gak bermoral seperti itu. Apa maksud Tante ngatain aku perempuan rendahan dan gak bermoral? Oh, memang itu bener kan? Oh, oke. Kalau aku perempuan rendah, terus Tante apa? Selingkuh handal? Oke, jadi di sini kita semua udah sama-sama tahu ya, kalau kita semua emang gak punya moral. Jadi nggak usah sok moralis di hadapan aku, Tante. Ayo Dendi, kita pergi dari sini. Ma, nanti bakal ada suster baru yang bakal ngerawat Mama. Mama gak usah khawatir, Ma. Dia udah janji gak akan macem-macem. Ma, selain Indah, cuma dia yang bisa aku percaya, Ma. Good morning, Tante Siska. Kenapa? Ya ampun, it's okay. Jangan gitu dong. Aku nggak mau ngapa-ngapain kok. Aku cuma mau make sure perempuan kayak kamu stroke gini tuh emang azab atau pura-pura doang. Ya ampun, Bowie, mama kamu happy banget ketemu sama aku. Tante Siska, aku tuh happy banget loh ketemu sama Tante. Mulai hari ini aku bakal ngerawat Tante. Tante pasti seneng kan? Ampun. Bowie, kamu mau ke kantor kan? Udah, kamu pergi aja biar aku yang ngurusin mamanya. Oh iya, sebentar Elia. Ini ada obat-obat buat Mama. Nanti kamu bisa ambil air di dalam ya. Ya udah. Kali ya, aku nitip Mama ya. Aku berangkat, Ma ya. Hati-hati ya. Hai Siska. Capek ya? Acting pura-pura baik sama kamu. Kamu kenapa kayak gitu-gitu? Takut? Kayak ngeliat setan aja sih, lucu kamu Siska. Sini. Obat kamu? Ini obatnya yang 3 kali sehari sama sekali sehari ya? Kayaknya ribet ya kalau satu-satu. Sekalian aja, biar kamu cepat sembuh. Aku bakal jadi azab buat kamu sih. Oh, aku punya mainan loh buat kamu. Bentar.
Dirasain tangannya ditusuk pakai gunting. Cinta ini